Kalau seperti itu boleh nggak sih Bu? Atau menyalahi kaidah sebenarnya? Itu menyalahi kaidah ya, karena di dalam teorinya kalau data panel statik itu kita milihnya harus berdasarkan pengujian statistik. Nah, karena dia itu pengujian statistiknya nggak bagus, dia memutuskan sendiri. Ya kita lihat hasil yang bagus sesuai dengan prosedur yang basic itu, melihat apa uji T, uji F sama itu aja. Tetapi kan sebetulnya nggak boleh seperti itu karena secara konsep pengujiannya itu jelas. Makanya yang namanya statistician sama econometrician itu dia lebih suka menggunakan regresi data panel statik karena konsepnya jelas gitu ya. Nggak bisa apa penelitinya itu nggak bisa ngakali gitu ya. Tapi kalau yang menggunakan dinamis itu kita rubah-rubah sintaknya, akhirnya apa? Bisa mengubah sesuai keinginan peneliti. Nah, itu yang tidak disukai. Ya, jadi saran saya sih sebaiknya ya mengikuti prosedurnya ya. Ada tesnya. Nanti kita akan lakukan tesnya. Nah, kenapa dia nggak menggunakan tes? Ya itu tadi karena hasil tesnya kurang bagus buat hasil penelitiannya dia. Makanya dia ya menggunakan sesuai keinginannya dia. Nah, itu yang tidak disukai ya. Tidak disukai oleh apa econometrician atau statistician gitu. Mungkin itu ada lagi Mas Ari pertanyaan Sudah Bu, terima kasih. ya. Oke, ini tadi sudah ya. Ini yang within estimator, yang least square dummy variable tadi sudah. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah pengujiannya ya. Jadi kalau di Stata itu ini ya menggunakan eh, pool itu tadi yang OLS ya, PLS, VS, random effect itu menggunakan LM test. Ya. Menggunakan LM test itu ada yang di Stata. Ya nanti silakan praktek aja. Nah nanti H0-nya kan tadi tidak ada perbedaan yang signifikan kan gitu ya. Atau boleh dikatakan individual efeknya itu sama dengan nol ya atau tidak ada perbedaan. Nah, kalau seperti ini maka ini tinggal diterima atau ditolak. Ya, selama ini diterima ya berarti keputusannya PLS sudah berhenti, tidak perlu melakukan uji Hausman ya. Tetapi kalau ini ditolak, maka langkah berikutnya adalah menguji antara random effect model ini dengan fake effect model ini menggunakan Hausman test. Ya, tentu saja H0-nya di sini itu adalah individual I-nya ini konstan atau tidak gitu ya atau sama ya kalau dia boleh dikatakan ada sedikit perbedaan maka kita menggunakan random effect. Jadi H0-nya ini identik dengan random effect model ya. Kalau ini ditolak ya berarti menggunakan fake effect model. Kalau tidak ditolak berarti menggunakan random effect model. Ya, jadi ada tahapannya jelas kalau untuk pengujian statistiknya itu jelas seperti itu. Berarti Bu kalau ada penelitian yang dia tahu-tahu langsung nguji random versus fix gitu tanpa menguji OLS-nya gitu, itu salah ya Bu ya? Iya, uh-uh. Urutannya harus PLS-nya dulu diuji, boleh dengan random effect, boleh dengan fake effect, ya. Jadi kalau ini kan OLS-nya diuji dengan random effect-nya. Nah, kalau dia sama dengan nol, itu berarti sama dengan OLS, ya. Menggunakan LM test, ya ini rumusnya, tapi nanti di Stata itu kalau nggak salah sintaknya tes apa? Saya lupa ya, tes 3 kalau nggak salah ya. Eh, atau tes ya tes 3 ya 3 atau 0 ya saya lupa sintaknya saya agak lupa mungkin nanti bisa tanya Mbak Rista ya eh, saya nggak hafal benar ya untuk sintak-sintak yang ada di Stata ya kalau tadi misalnya PLS-nya ditolak ya berarti kita langkah berikutnya adalah menguji random effect model dengan fake effect model.
Ya, kalau yang ini adalah random effect model dengan fake effect model ya. Jadi kalau individual efeknya itu berkorelasi dengan X-nya, tidak ya, sama dengan nol itu artinya tidak berkorelasi. Nah, kalau sama dengan nol itu tidak berkorelasi, maka menggunakan random effect model. Ya, jadi H0-nya itu ya biasanya yang sama dengan nol tadi ya. Jadi di sini ini itu sama dengan nol, berarti ini artinya PLS. Kalau yang di sini ini adalah kovarian dari ini dengan X sama dengan nol, itu berarti random effect model. Random effect model tadi itu kan ada beda tapi tidak signifikan. Ya, ada beda sedikit tapi tidak signifikan. Seperti itu. Ya, jadi tahapannya sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kebetulan di sini ada Mbak Rista, cuman saya tidak tahu Mbak Rista mungkin tidak bisa memberikan hari ini ya. Mungkin nanti akan dipandu untuk statanya sama Mbak Rista. Ya, ini kan tinggal rumus-rumusnya saja. Nanti Mas Ari akan saya beri PPT-nya ya. Cuman PPT-nya ini kan banyak ya, melompat-lompat gitu. Mas Ari nanti dicari sendiri. Ada yang dari bukunya Gujarati, ada yang dari bukunya Waldridge. Seperti itu. Ada pertanyaan dari saya sebelum saya serahkan ke Mbak Rista. Ada lagi Mas Ari mungkin? Kalau tadi Mbak Rista ngabari saya nggak bisa ikut Ibu, tapi nanti mau bagi materinya di PM ke saya. Oh ya, materinya sudah di video gitu ya? Gimana materinya? Iya, sudah ada videonya, sudah ada PPT-nya sudah. Oh ya, Katanya sih. ya silakan. Tetapi itu ada di dalam ada Mbak Rista. Di di Zoom ada Mbak Rista. Baik, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Mbak Rista nggak bisa ngisi, bisa lihat videonya ya caranya. Tapi kalau misalnya masih kesulitan lagi, bisa kontak saya ya. Baik nanti misalnya untuk tesis atau dan lain sebagainya, karena regresi data panel ini banyak dipakai ya, terutama kalau menggunakan data mikro industri ya. Tetapi kalau menggunakan data Susenas atau survei pertanian, survei perkebunan, itu kebanyakan datanya cross section. Kemudian yang banyak lagi menggunakan data panel itu data makro. Data makro itu banyak menggunakan regresi data panel ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau menggunakan regresi data panel itu ada beberapa reviewer itu menolak kalau kita menggunakan yang dinamis tadi ya, karena tadi tidak stabil. Nanti mungkin akan saya tunjukkan, mungkin Mbak Rista juga bisa menunjukkan. Jadi kalau kita rubah sintaknya itu bisa hasilnya bisa menyesuaikan keinginan peneliti. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Atau saya Ibu